Hai guys, kembali lagi bersama teman hayalan. Kali ini teman hayalan akan mendongeng sebuah series alur cerita film yang berjudul The Last of Us. Film ini menceritakan sebuah pandemi global yang melanda dunia, di mana sebuah wabah zombie yang berasal dari Indonesia, tepatnya dari kota Jakarta, yang menyebar ke seluruh negara di dunia. Film ini diawali dengan sebuah acara televisi pada tahun 1968. Di sana ada seorang presenter dan dua ilmuwan sebagai narasumber. Mereka membahas tentang wabah dan virus yang pernah melanda di dunia, dan manusia harus melawan semua wabah layaknya peperangan. Namun dari semua peristiwa itu, pada akhirnya manusialah yang berhasil memenangkannya. Tapi menurut para ilmuwan, ada satu yang perlu diperhatikan, yaitu terinfeksi wabah jamur yang berbahaya. Jamur itu tidak membunuh orang yang terinfeksi, tapi untuk mengendalikannya seperti boneka. Mereka berpendapat kalau beberapa jamur berbahaya itu dapat berevolusi dan dapat dengan cepat menyebar ke manusia di seluruh dunia. Sampai saat ini, belum ada yang bisa mengatasi hal itu, ataupun vaksin yang ampuh untuk mengobati wabah itu. Jika hal itu sampai terjadi, dipastikan semua manusia akan kalah dan akhirnya akan punah. Singkat cerita, pada tahun 2003, memperlihatkan seorang gadis yang bernama Sarah yang akan merayakan ulang tahun ayahnya yang bernama Joel. Di sana dia tinggal bersama adik ayahnya yang bernama Tommy. Saat mereka sedang sarapan, mereka mendengar sebuah berita di radio tentang sebuah insiden yang terjadi di Jakarta. Pemerintah Amerika Serikat meminta semua warganya yang ada di sana untuk waspada. Joel ternyata tidak mengetahui di mana Jakarta itu. Dia mengira Jakarta adalah sebuah kota yang berada di Timur Tengah. Sarah kemudian memberitahu Joel, Jakarta itu adalah sebuah kota di negara yang bernama Indonesia. Setelah itu, Sarah akan pergi berangkat ke sekolah. Tapi sebelum itu, Sarah mengambil sebuah jam tangan rusak milik ayahnya. Dia berencana akan memperbaiki jam tangan milik ayahnya sebagai hadiah ulang tahun ayahnya. Sepulang sekolah, Sarah memperbaiki jam tangan di sebuah toko. Tiba-tiba terdengar suara sirene mobil polisi dan mobil damkar. Istri pemilik toko tersebut datang dan langsung menyuruh Sarah pulang, sambil memberikan jam tangannya yang sudah diperbaiki. Setelah itu dia pergi ke rumah tetangganya. Di sana dia mengerjakan PR sambil ngahulang nemenin si nenek yang dalam kondisi tuli. Saat Sarah akan meminjam DVD film kesukaan ayahnya, dia tidak mengetahui si nenek yang terlihat kejang-kejang sambil membuka mulut di belakangnya. Saat Sarah akan pulang, dia melihat anjing di rumah ini terus-terusan menatap ke arah si nenek yang membuat Sarah sangat heran. Di malam hari, Sarah memberikan jam tangan yang sudah diperbaiki kepada ayahnya sebagai hadiah ulang tahun untuk ayahnya. Sarah mengaku kalau dia mengambil uang ayahnya untuk memperbaiki jam tangan milik ayahnya. Sarah juga memberikan kaset DVD kepada ayahnya. Ayahnya kemudian menonton film tersebut bersama Sarah. Tidak lama kemudian, Joel menerima telepon dari Tommy. Tommy meminta tolong kepada Joel untuk membebaskannya di kantor polisi. Dia ditangkap karena mukulin orang yang ngebacot saat push rank. Joel kemudian menggendong Sarah ke kamarnya, lalu kemudian pergi menjemput Tommy. Singkat cerita, Sarah terbangun dari tidurnya karena mendengar suara wibu dan helikopter yang berterbangan. Sarah kemudian mencari Joel yang ternyata tidak ada di dalam rumah. Sarah kemudian menyalakan TV dan melihat berita dari pemerintah yang melarang semua orang untuk tidak keluar rumah. Tiba-tiba seekor anjing milik tetangganya datang ke rumah Sarah. Anjing itu terlihat sangat ketakutan. Sarah merasa heran, seperti ada yang aneh. Sarah kemudian berjalan keluar rumah untuk memeriksa keadaan di luar. Ternyata di luar banyak helikopter yang sedang mondar-mandir. Sarah kemudian mencoba mengembalikan anjing itu ke rumah pemiliknya. Tapi anjing itu menolak dan langsung kabur. Hal itu membuat Sarah semakin penasaran. Sarah kemudian masuk ke dalam rumah tersebut. Di sana dia hampir tergelincir karena menginjak darah. Ternyata itu adalah darah milik si kakek. Ternyata di sana juga ada si nenek yang sedang menggigit anaknya. Si nenek sudah menjadi zombie. Sarah pun sangat ketakutan. Sarah berlari keluar rumah. Si nenek kemudian mengejarnya. Tapi untungnya Joel datang bersama Tommy. Dengan cepat, Joel pun langsung membunuh si noni zombie itu. Mereka kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Di perjalanan mereka membahas tentang wabah jamur zombie ini.
Kemungkinan besar virus zombie ini pertama kali menyebar di tengah kota, sehingga mereka menduga si nenek tadi terinfeksi saat dirawat di rumah sakit. Di sana Jul melihat rumah temannya yang terbakar, dan beberapa orang di jalan yang meminta tolong. Namun Jul tidak mau menolongnya, karena bisa saja orang itu sudah terinfeksi. Saat sampai di jalan tol, Jul melihat jalanan sangat macet, karena semua orang juga berusaha kabur dari kota. Jul terpaksa membawa mobilnya belok untuk mengambil jalan pintas. Melihat di depannya ada helikopter militer, Jul memutuskan untuk mengambil jalan lain. Di atas mereka ada banyak pesawat yang akan mendarat darurat. Mobil mereka harus terhenti karena keadaan di luar sangat kacau. Semua orang panik ketakutan, diserang oleh zombie. Tidak lama kemudian sebuah pesawat jatuh di belakang mereka, yang membuat mobil mereka hancur terkena hantaman roda pesawat. Setelah tersadar, Sarah melihat banyak zombie di sekelilingnya. Mereka kemudian keluar dari mobil itu. Tapi tiba-tiba, sebuah mobil dengan cepat menghantam mobil mereka. Hal itu membuat Tommy terpisah dengan Jul. Karena kaki Sarah terluka, Jul pun kemudian menggendongnya untuk berlari pergi dari sana. Namun saat itu, salah satu zombie ternyata melihat Jul. Jul kemudian berlari masuk ke dalam sebuah restoran. Si zombie mengejarnya membabi buta. Tapi untungnya si zombie berhasil dibunuh oleh seorang tentara yang ada di hadapan Jul. Tentara itu kemudian mengarahkan senjatanya ke arah Jul. Jul kemudian menjelaskan bahwa mereka berdua sehat walafiat, tidak terinfeksi oleh jamur. Namun tentara itu tetap melepaskan tembakan. Jul melompat mencoba menyelamatkan diri. Si tentara mengucapkan selamat perpisahan kepada Jul. Namun tentara itu berhasil ditumbangkan oleh Tommy. Jul mendengar Sarah yang kesakitan. Dia mencoba menolong Sarah yang terkena tembakan di perutnya. Sarah mengeluarkan banyak darah, namun mereka tidak punya banyak waktu untuk menyelamatkan Sarah. Sarah tewas. 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2023, memperlihatkan seorang anak kecil yang sedang berjalan sendirian di tengah hutan. Dia melihat sebuah kota yang telah mati karena wabah zombie yang telah melanda ke seluruh penjuru dunia. Anak itu pergi ke sebuah tempat yang dijaga oleh petugas bersenjata. Namun si anak itu kemudian pingsan tak sadarkan diri. Penjaga itu pun kemudian membawa anak tersebut untuk diperiksa apakah anak itu sudah terinfeksi wabah. Setelah dicek, ternyata si anak itu positif terinfeksi wabah zombie. Terlihat dari alat itu yang muncul berwarna merah. Petugas itu kemudian menyuntikkan sesuatu ke anak tersebut. Petugas ini adalah anggota dari kelompok badan tanggap darurat yang bernama Fedra. Mereka bertindak sebagai otoritas penguasa di zona karantina. Tapi di sana juga ada sebuah kelompok yang bernama Firefly yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Fedra. Karena Fedra ingin mendirikan negara baru. Di sana juga ada Jul yang bekerja di sana untuk mendapatkan uang. Namun uang itu bukan uang yang biasa dia lihat. Itu adalah uang buatan Fedra sendiri. Saat dia bekerja untuk membakar mayat, temannya yang seorang ibu-ibu tidak tega untuk membakar mayat anak-anak. Wanita itu meminta Jul untuk melakukannya. Ternyata itu adalah mayat si anak yang tadi, yang telah disuntik mati. Jul kemudian membakar anak tersebut. Keesokan harinya terlihat 3 orang yang akan dihukum mati oleh petugas, karena mereka berusaha kabur dari markas. Jul kemudian pergi menemui seorang penjaga di luar lapangan. Ternyata di sana mereka melakukan transaksi menjual obat terlarang. Jul menanyakan perkembangan sebuah mobil truk kepada si penjaga, karena Jul berencana untuk kabur dari sana. Jul juga telah bekerja sama dengan seorang wanita yang bernama Tess. Di tempat lain, Tess sedang mengurusi pembelian aki mobil, yang ternyata telah dijual kembali oleh temannya yang bernama Robert. Di sana, Tess kemudian memarahi Robert. Tapi tiba-tiba tempat mereka hancur. Mereka terkena sebuah ledakan dari luar, yang disebabkan oleh keributan antara Firefly dan Fedra. Tapi saat Tess tersadar, ternyata Robert sudah kabur dari sana. Di tempat lain, Jul pergi ke sebuah stasiun radio. Di sana banyak orang yang mengantri untuk memberikan salam kepada keluarga mereka yang mungkin masih hidup di luar sana. Ternyata Jul sudah akrab dengan si petugas radio itu. Dengan sedikit sogokan rokok, Jul menanyakan apakah adiknya yang bernama Tommy sudah mengirim pesan untuknya. Tapi hasilnya belum ada balasan dari Tommy. Hal itu membuat Jul sangat khawatir. Karena hampir 1 bulan Tommy tidak membalas pesan dari Jul. Jul kemudian memutuskan untuk pergi ke tempat layanan pesan yang digunakan oleh Tommy yang sangat jauh.
Setelah mengetahui lokasinya dari petugas itu, Jules kemudian menyiapkan barang-barang untuk pergi menyusul Tommy. Keesokan harinya, Tess memberitahu Jules bahwa dirinya kemarin ditangkap oleh tentara Fedra, namun dia berhasil melarikan diri. Setelah mengetahui aki mobilnya telah dijual kembali oleh Robert, Jules pun langsung marah. Namun saat itu, Tess mengajaknya untuk mencari Robert di luar markas secara diam-diam. Kemudian Jules mengambil senjatanya yang selama ini dia sembunyikan. Singkat cerita, Tess menanyakan tentang Robert kepada seorang mata-mata. Setelah mengetahui lokasi Robert yang ternyata ada di markas Firefly, mereka kemudian masuk ke sebuah terowongan untuk melewati jalan yang sudah mereka rencanakan. Di sana, di sebuah ruangan, mereka melihat zombie kering yang sudah mati. Singkat cerita, mereka kemudian sampai di markas Firefly. Di sana mereka melihat Robert yang telah mati, tergeletak akibat baku tembak rebutan aki mobil. Saat itu Jules mendengar suara orang kesakitan dari sebuah ruangan. Jules kemudian berjalan mencoba memeriksanya. Tiba-tiba Jules diserang menggunakan pisau oleh Ellie. Tapi Jules berhasil menghindarinya. Tiba-tiba datang Marlin yang langsung menodongkan senjata ke arah Jules. Ternyata Jules sudah mengenalnya. Marlin ternyata telah membunuh Robert yang sudah menjual aki mobil yang sudah rusak kepadanya. Saat itu Jules kemudian penasaran untuk apa dia membeli aki mobil. Marlin menjawab, aki itu akan digunakan untuk sesuatu yang sangat penting, tapi Marlin belum bisa memberitahukannya kepada Jules. Marlin kemudian mengatakan, baku tembak yang telah terjadi membuat tim Fedra sudah mengetahui markas mereka, dan tidak lama lagi pasti akan segera menyerang markas Firefly. Karena tubuhnya terkena tembakan, Marlin kemudian meminta bantuan Jules untuk mengantarkan Ellie ke markas Firefly, yang sudah menunggu Ellie yang ada di sebuah tempat yang bernama Stadthaus. Sebagai gantinya, Firefly akan memberikan semua yang Jules butuhkan, seperti aki mobil dan semua kebutuhan untuk bertahan hidup, termasuk senjata api. Tess kemudian setuju untuk mengantarkan Ellie ke Stadthaus. Singkat cerita, di malam hari, Jules menyelinap keluar menggunakan jalan rahasia. Mereka kemudian harus melewati penjaga keamanan yang sangat ketat di sana. Sampai akhirnya mereka ketahuan oleh salah satu petugas yang sedang buang air kecil. Ternyata itu adalah petugas yang kemarin bertransaksi obat terlarang bersama Jules. Tapi penjaga itu tidak peduli dan tetap menjalankan tugasnya sesuai peraturan. Mereka kemudian disuruh berlutut dengan tangan di atas kepala. Petugas itu mencoba memeriksa mereka apakah mereka sudah terjangkit oleh wabah. Tapi saat petugas itu memeriksa Ellie langsung menyerang petugas itu menggunakan sebuah pisau, yang membuat petugas itu marah dan akan menembak Ellie. Jules mencoba menenangkan petugas itu, tapi saat petugas itu bilang mundur, malah membuat Jules teringat kepada tentara yang membunuh Sarah tempo hari. Jules tidak bisa mengendalikan emosinya, dan kemudian langsung menyerang petugas tersebut. Kemudian Jules memukuli wajah petugas tersebut hingga tewas. Tess kemudian melihat alat pengecekan wabah, yang ternyata Ellie sudah terjangkit, tapi Ellie mengatakan bahwa dia tidak merasakan gejala apapun. Kemudian menunjukkan bekas lukanya yang dialami 3 minggu yang lalu. Sedangkan pada umumnya, orang yang terinfeksi hanya membutuhkan beberapa jam untuk menjadi zombie. Tapi mereka tidak punya banyak waktu untuk berdebat, karena mereka masih harus meloloskan diri dari penjagaan petugas. Jules kemudian mengambil senjata milik petugas tadi, kemudian melanjutkan usaha mereka untuk melewati semua penjaga dan keluar dari markas Fedra, dan kemudian akan mengantarkan Ellie menuju Stadthaus. The Last of Us episode 1 berakhir di sini guys. Kita bertemu lagi di episode 2.